Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Manhwa Demonic Evolution part ke-8. Gak usah lama-lama, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Ang sudah menjadi bagian tim kota Pigdia untuk ikut kompetisi berburu di kota Breaking Dawn. Sekarang adalah waktunya mereka berangkat. Setelah itu, mereka sudah turun dari mobil. Paris mengatakan kita akan berjalan kaki dari sini. Ang juga mengikutinya turun. Dia melihat area sekitar dan tahu kalau kota ini adalah kota yang pernah dia atur dulu. Kota Breaking Dawn, satu-satunya kota rank S. Dan mungkin karena pertempuran itu demi membuka fajar yang baru. Ang sudah sangat lama terakhir kali kembali ke kota. Saat itu dia mengingat sesuatu, apakah mungkin dia bisa bertemu mereka berenam. Tim terkuat yang Ang miliki dulu. 6 orang bawahan terkuatnya dikenal sebagai The Six Talent. Ang penasaran dengan kondisi mereka, dan apakah mereka percaya saat dia memberitahu kebenarannya. BTW ini 60 tahun di masa depan, dan apakah mungkin manusia di dunia ini mempunyai umur yang panjang? Paris mendekatinya, bertanya apakah Ang ketakutan karena melihat kota Breaking Dawn. Kata Paris, tidak semua orang beruntung untuk bisa mengunjungi kota Breaking Dawn, meski sekali seumur hidup mereka. Ang ingin informasi dari Paris. Dia bertanya apa yang terjadi pada Six Talent setelah perang Fajar yang baru. Paris berhenti. Dia mengatakan itu pertanyaan yang aneh. Dia bertanya, yang kau maksud itu Six Talent baru atau yang lama? Ang sangat kaget. Apa maksudnya itu? Bukannya Six Talent itu adalah grup yang dipimpin prajurit terkuat Ang. Nama raja yang sama dengannya. Paris segera menutup mulut Ang. Jaga mulutmu, kau ini idiot atau benar-benar tolol. Sudah menjadi rahasia umum jika Six Talent baru tidak menyukai saat mendengar nama Six Talent lama. Paris mengingatkan, jangan katakan apapun tentang mereka di dalam kota. Untuk Raja Lama, kerajaan sudah berubah total. Raja bukan lagi seorang raja. Sekarang prajurit terkuat adalah Raja baru. Raja yang Ang katakan prajurit terkuat Ang. Sekarang disebut Raja Lama. Paris memperingatkan jangan pernah membahas mereka di dalam kota Breaking Dawn. Ang tidak menyangka ada sebutan baru dan bingung bagaimana nasib Six Talent yang lama. Paris kesal dan berteriak kenapa Ang belum paham juga. Teriakannya itu membuat kondisi semakin awkward. Paris melepaskan cengkramannya. Baiklah, aku tak mengerti kenapa namamu Ang. Mungkin itu memang kebanggaanmu. Aku tidak menanyakannya. Ini yang terakhir selama di dalam kota Breaking Dawn. Jangan pernah membahas Raja Lama dan Six Talent lama. Paris menegaskan, mungkin di kota Rengce orang-orang masih menghargai mereka. Tapi sekarang mereka sama sekali tidak diakui dimanapun. Khususnya pengorbanan Raja Lama. Tak ada orang yang mengakuinya di kota Breaking Dawn. Mendengar itu membuat Ang terdiam kaget. Tidak menyangka pengorbanannya tidak diakui. Paris menyuruhnya segera masuk dan mengikutinya. Ang berjalan mengikuti Paris masuk ke dalam kota. Ang masih tidak menyangka pengorbanannya tidak diakui semua orang. Dia penasaran apa yang terjadi setelah kematiannya. Dia dan Six Talent yang lama bertarung habis-habisan melawan demon. Dan alasan kenapa Ang masuk monumen Raja Kuno sendirian adalah untuk menemukan rahasia demon. Ini menjelaskan kenapa Ang waktu itu di chapter pertama sendirian melawan para demon. Dia tidak mengajak Six Talent lainnya. Monumen Raja Kuno muncul di tahun 3069. 6 monumen dengan warna yang berbeda, merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan hitam. Mereka terus bermunculan demon dari dalam monumen. Hanya Ang yang berhasil mengungkap rahasia monumen tersebut.
Di dalamnya terdapat demon berinti 8. Semua yang dilakukan Ang sia-sia. Ang bertanya-tanya apakah dia mati bukan sebagai pahlawan. Setelah itu, Ang masuk ke dalam kota Breaking Dawn yang terlihat sangat makmur dan sejahtera. Ang melihat kota ini sudah berkembang pesat, kota yang tidak bisa disebut sebagai kota, karena di dalamnya ada banyak sekali area yang beragam dengan arsitektur yang berbeda. Ada hutan, danau, bahkan pegunungan. Kota ini dikelilingi tembok yang sangat besar, yang membagi wilayahnya menjadi 7 zona. 6 zona besar akan dikelola oleh Six Talent yang baru, dan pusatnya dipimpin oleh Raja baru. Ang mengingat kalau di sini ada patung dirinya, dan Ang sudah melihat patung itu masih berdiri tegak. Patung ini sudah puluhan tahun berdiri. Paris mengatakan Ang memang menenangkan hati rakyat pada saat itu, tapi Paris tidak melanjutkan kata-katanya. Dia mengatakan kota akan segera menurunkan patung itu dan diganti dengan patung raja baru yang lebih besar lagi. Paris mengeluh, entah ini keberuntungan atau malah petaka. Dia melihat ada anggota Six Talent yang lama. Ang kaget dan melihat orang berdiri tepat di depan patungnya sambil membawa bunga. Kata Paris, dia adalah Six Talent yang lama bernama Vire Lina. Prajurit medis berinti 7 terkuat. Ang gemetar melihat rekan lamanya itu. Dia mendekatinya dan mengingat wajah Lina yang begitu cantik. Ang memanggil namanya. Lina membuka tudungnya dan menoleh siapa yang memanggilnya. Saat itu ada orang yang dengan wajah marah mendorong tubuhnya. Orang itu sangat marah, sudah menyuruh Lina untuk tidak berada di sini. Lina menjatuhkan bunga yang dia bawa. Paris tidak tega melihat itu. Ang sendiri tahu, Lina adalah orang yang mempunyai emosi sangat buruk. Dia tersenyum, ini akan menarik. Tapi yang dia nantikan tidak terlihat dan berbeda. Lina dengan memungut bunga itu meminta maaf ke petugas patroli. Ang kaget melihat sifat Lina yang seperti itu. Petugas itu membenci Lina dan tidak peduli dengan identitasnya sebagai Six Talent lama. Kata orang ini, kalau saja Raja baru tidak mengizinkannya tinggal di kota ini, Lina sudah pasti dibuang dari kota untuk menebus dosanya dulu. Sambil marah-marah, dia menyalahkan Raja lama, Ang, yang sok jagoan. Umat manusia menjadi pasif karena Ang. Dan harusnya patung ini sudah dihancurkan secepatnya. Itu cuma sampah. Lina tidak tahan dan menampar wajah petugas itu. Tentu saja teman-temannya semakin marah dan ingin memberikan Lina pelajaran. Tapi saat itu ada pedang besar yang sudah sampai di depan kepalanya. Ang datang ke depan Lina dan melindunginya. Tarik ucapanmu itu. Dua petugas lain membentuk pistol dan kesal dengan sifat Ang yang tidak tahu tempat. Mereka mengarahkan itu ke Ang dan menyuruhnya menurunkan senjatanya. Sikap dan tabiat kalian tak ada bedanya dengan tim hunting sampah di luar kota sana. Aku akan menghukum kalian. Paris menghentikan Ang, katanya ini salah paham dan memperkenalkan dirinya yang dari kota Reng'a Pihweda dan akan mengikuti perburuan demon. Apakah kau mau membuat masalah dengan peserta kompetisi? Paris juga meminta Ang untuk segera menarik pedangnya, mengingatkan dia datang sebagai perwakilan kotanya. Ang menutup matanya dan menghilangkan pedangnya. Petugas patroli lain juga akhirnya tidak membuat masalah dengan peserta kompetisi. Kalau sampai kepala penegak hukum mengetahui itu, mereka akan terkena skor. Petugas ini masih sangat marah. Dia dengan kesal menyuruh mereka segera ke hotel dan anggap saja kali ini beruntung. Setelah itu ketiganya pergi dari sana. Lina bertanya apakah Ang mengenalnya. Ang menoleh, dalam hatinya Ang hampir saja mengatakan prajurit terkuat kembali. Kalau Ang buru-buru memberitahunya, mungkin akan menimbulkan masalah lain.
Paris menjawab kalau bocah ini namanya Ang. Lina kaget dan tidak menyangka namanya sama dengan prajurit terkuat Ang. Ang menghela nafas. Namaku hanya sama dengan dirinya, Ang. Lina paham, dia segera memakai tudungnya lagi dan berjalan pergi. Nama itu membuat pusing banyak orang. Paris berteriak, "Hei, kenapa kau langsung pergi? Kau itu seniornya dan Ang sudah membantumu. Kau tidak mau berterima kasih kepadanya." Ang menghentikan Paris. "Sudahlah, jangan ganggu dia." Ang akan mencari kesempatan lain untuk menjelaskan semuanya ke Lina. Dan Ang yakin Lina juga ingin bercerita banyak hal kepadanya. Esok harinya di kota Breaking Dawn, parade kompetisi perburuan demon sudah dimulai. Masing-masing kota sudah datang ke tempat itu, termasuk kota Pigueda. Paris memberitahu Ang, setelah kompetisi selesai, dia akan merekomendasikan Ang untuk bicara langsung ke manajer kristal energi. Ang senang Paris masih mengingat itu dan berterima kasih. Ang menenangkannya, dia akan membawa hasil terbaik di kompetisi ini. Paris senang mendengar itu dan mengatakan kau tidak boleh mati. Ang menoleh melihat ke kumpulan orang dan melihat adanya Lina di sana. Ang segera menyapanya dan melambaikan tangan. Tapi Lina tidak menjawab itu dan menutup wajahnya agar tidak dilihat oleh Ang. Setelah itu di hutan kota area kompetisi, hutan ini digunakan khusus untuk kompetisi berburu demon. Paris mengumpulkan timnya. Karena aku bukanlah peserta, aku hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Tepat setelah kalian masuk, kalian jangan bergantung pada orang lain. Demi kejayaan dan kehormatan prajurit Pigdia, basmi semua demon di sana. Demi kejayaan kota, kami akan selesaikan misi ini. Ang yang mendengar itu bingung apakah dia harus mengikuti berteriak seperti mereka. Ada suara pemberitahuan untuk semua tim dimohon masuk ke arena. Sementara semua anggota Vanguard dimohon berkumpul di area Judge. Akhirnya dimulai. Ang berjalan masuk. Sangat meriah. Baru 10 tahun dan kompetisi berburu demon sudah banyak berubah dengan segala peraturannya. Waktu dulu Ang membuat ini, skalanya masih sangat kecil dan perasaan Ang menjadi aneh. Tim kota Pigdia sudah masuk ke arena, memperkenalkan Ang sebagai anggota dari luar sebagai anggota Vanguard. Kata penonton, kota Pigdia ini punya tembok dan arsitektur kota yang sama dengan kota Breaking Dawn. Saat itu ada 4 warrior lain memanggil Ang. Mereka memberinya hormat dan meminta kerja samanya. Mereka mengandalkan Ang untuk mengumpulkan informasi pada misi kali ini dan akan selalu mengingat pengorbanan Ang. Padahal Ang belum juga mulai dan bilang kalau dia akan baik-baik saja dan tidak akan mati. Terpilih menjadi Vanguard bisa diartikan kematian. Lihat saja Vanguard tim lainnya yang sudah menunduk pasrah dengan kematian yang akan mendatangi mereka. Setelah itu di arena Judge, semua Vanguard sudah berkumpul. Ada pembawa acara dengan memakai pakaian bani. Dia memuji semua orang yang akan melakukan misi berbahaya. Mereka memakai mantel hijau yang sebagai bukti nyata bahwa keberanian dan kemampuan mereka sudah diakui. Pembawa acara mengatakan misi mereka masuk ke bagian terdalam arena kompetisi dan mengumpulkan informasi serta petunjuk terkait demon untuk tim mereka. Semua penonton memberikan semangat. Demon di dalam sangat beragam dan mereka harus berhati-hati. Ang melihat semua orang di sini hanya prajurit berinti ganda. Ini wajar jika mereka tidak mengirim prajurit berinti tinggi sebagai Vanguard. Paris tahu kalau kekuatan Ang jauh dari prajurit berinti 2. Selama Ang tidak mengungkap kekuatannya, tidak akan ada orang yang mencurigainya. Host mengatakan untuk memberikan sambutan dan tepuk tangan karena ada prajurit
dari salah satu Sikh talent baru. Ang kaget mendengar itu. Saat itu datang seseorang dari lorong. Mari kita sambut salah satu anggota Sikh talent baru. Prajurit berinti 7 ganda, Dailan Fan. Penonton yang melihat Dailan sangat mengaguminya dan berteriak kegirangan. Ang melihat kalau Dailan itu dual inti, memakai dua inti. Gagasan itu masih teori di kehidupannya dulu dan sekarang mereka sudah bisa menggunakannya secara nyata. Dual inti artinya kekuatan mereka 2 kali lipat. Jika sudah mencapai sinkronisasi yang cukup tinggi, kekuatannya bisa dipastikan sangat hebat. Kemampuan prajurit bergantung pada inti demon yang ditanamkan di alat crafting. Semakin tinggi sinkronisasi, semakin tinggi potensi menggunakan kekuatan demon. Dengan tingkat sinkronisasi yang tinggi, tubuh mereka akan semakin kebal terhadap serangan dari inti demon tersebut, sama dengan menahan kekuatan di dalam tubuh. Itu kenapa prajurit dengan inti sinkronisasi rendah atau punya tubuh yang rapuh masih bisa dipasangkan dengan inti demon. Teknologi di masa lalu terbatas pada pemanfaatan inti demon tunggal untuk membuat peralatan. Tapi sekarang Sikh talent yang baru punya peralatan berinti 2 yang membuat kekuatan mereka meningkat pesat. Semua orang di sana menunduk memberikan salam hormat pada Dailan, kecuali Ang yang tidak tahu itu dan tetap berdiri. Setelah mendengar mengenai Sikh talent lama, membuat amarah Ang melonjak tajam saat melihat Dailan, dan dia tidak mau membungkuk padanya. Dailan memuji semua vanguard yang hadir dan mengakui keberanian mereka saat tahu akan menjalankan misi berbahaya. Dailan akan memberikan inti 3 sebagai hadiah seusai kompetisi dan mendoakan mereka pulang dengan selamat. Semua vanguard berteriak berterima kasih padanya, kecuali Ang. Orang ini bertanya kenapa Ang tidak membungkuk dan menyuruhnya cepat melakukannya. Maaf, sepertinya punggungku sedang sakit, jadi aku tidak bisa membungkuk. Dailan terdiam mendengar itu. Aku tahu dia pasti marah di dalamnya. Di luar dia tersenyum lembut dengan perkataan Ang. Melihat itu membuat Ang sangat jijik dan semakin kesal saja. Host bilang akan ada pertunjukan bagi penonton. Prajurit Agung Dailan Fan, anggota Sikh talent baru, akan menunjukkan cara menaklukkan demon berinti 4. Semua sangat senang mendengar itu. Mereka akan melihat kekuatan Dailan Fan. Host meminta semua vanguard untuk ke pinggir dulu. Ang penasaran apakah ada metode untuk kekuatan mereka seperti ini. Tak mudah menangkap hidup-hidup demon bersirip 4. Tampaknya kekuatan kota Breaking Dawn sudah berkembang pesat. Dailan mendekati host tersebut. Dia bertanya apakah dia orang baru. Dengan senang dia membenarkannya dan bangga bertemu dengan Dailan Fan. Dailan menundukkan kepalanya ke wanita itu. Dia berbisik, lalu kami akan menggantimu dengan orang lainnya nanti. Dailan sangat marah karena host itu terus-terusan memanggil mereka sebagai Sikh talent baru. Kami adalah satu-satunya Sikh talent. Pergilah dan tentang Sikh talent baru. Itu sangat membuatku marah mendengar kata baru. Jika kau bukan dari kota Breaking Dawn, aku mungkin tidak sengaja menghancurkan tubuhnya dengan satu tangan. Penonton tidak mendengar perkataan Dailan dan hanya iri melihat itu. Dailan menyuruh host itu segera pergi dari arena. Host itu berlari meninggalkan arena dengan ketakutan. Ang menoleh ke Dailan, melihat Dailan sudah membentuk mic dari nanotech. Dailan mulai berbicara, dan benar saja dia memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan Sikh talent tanpa embel-embel baru. Dia akan menunjukkan cara menaklukkan demon bersirip 4 dan sebagai petunjuk yang bagus bagi prajurit vanguard. Dailan bilang angkat. Saat itu di tanah muncul sesuatu yang seperti kurungan dengan keamanan tinggi.
Dylan menyuruh mereka membukanya. Dylan menjelaskan beberapa hal untuk menangkap demon bersirip 4. Mereka mengirimkan 3 prajurit berinti 4 dan bukti kekuatannya mengerikan. Muncul demon dari kotak penjara itu. Sekarang demon ini hadir di panggung ini. Demon bersirip 4 sangat langka dan ini satu yang paling brutal. Demon bersirip 4 merah berelemen emas yang luar biasa brutal. Demon itu keluar dan bingung kenapa manusia ini tidak membunuhnya dan malah melepaskannya. Benar-benar tindakan bodoh. Demon itu langsung melompat ke arah penonton. Dylan membiarkan itu. Para penonton sangat kaget melihat demon itu berada tepat di depan mereka. Demon ini juga kaget saat tidak bisa melewati pelindung yang melingkari arena kompetisi. Saat itu ada benang hijau yang mengikat tubuhnya. Dylan menarik demon itu ke tengah area. Sekarang kau mengerti siapa yang badut di sini. Cangkang yang melindungi arena ini sangatlah keras. Pelindung ini dibuat oleh Six Talent lainnya. Dia dikenal sebagai prajurit ilusi terkuat. Dylan berjalan mendekati demon bersirip 4. Berikutnya, demi kelancaran demonstrasi ini, diam dan matilah. Dylan mengeluarkan aura membunuh yang begitu kuat dan menakutkan, membuat demon bersirip 4 itu gemetar ketakutan. Demon ini takut kematian. Dia membentuk pedang di tangannya dan ingin menyerang Dylan. Serajat Hand Blade. Serangan itu terbang dan mengenai Dylan. Tapi Dylan dengan kekuatan inti hijau membuat pelindung. Dan serangan demon bersirip 4 tidak berhasil menggoresnya. Dylan mengatakan semua demon rendahan dan tidak mempunyai otak. Mereka juga tidak punya etika. Demon bersirip 4 itu maju sekali lagi dan ingin meninjunya. Tapi tetap saja pelindung Dylan berhasil menahannya. Bahkan saat tangan demon sirip 4 itu menyentuh pelindung Dylan, tangannya langsung hancur. Ada seperti gelombang kejut yang menghancurkannya. Kau tidak berhak untuk melawan balik. Demon bersirip 4 kaget kenapa, padahal hanya kekuatan inti hijau. Kenapa kekuatan penghancurnya sangat kuat? Inti hijau ini mempunyai tipe kekuatan regenerasi. Banyak warrior medis yang merupakan warrior inti hijau. Demon bersirip 4 masih yakin bisa membawa Dylan mati bersamanya. Tapi saat itu dia melihat kekuatan hijau yang datang dan menangkap tubuhnya. Izinkan aku mengoreksimu. Meski aku hanya warrior inti hijau, aku sebenarnya warrior double inti hijau dari Six Talent. Demon sirip 4 kaget dan mengatakan itu proliferasi jaringan. Dylan mengendalikan benang di jari-jarinya dan mengendalikan tangan demon itu untuk masuk ke mulutnya sendiri. Kau terlalu banyak bicara, jadi aku akan mulai dari mulutmu. Setelah itu energi hijau Dylan masuk ke tubuhnya dan membuat tubuh demon bersirip 4 membengkak. Setelahnya demon sirip 4 meledak hancur berantakan. Dengan darah demon ini, mari kita mulai pembukaan dari kompetisi demon hunting. Sekarang kami buka kompetisi demon hunting. Semua penonton bersemangat bangga melihat kekuatan Six Talent. Ang juga memuji kekuatan Dylan yang memang sangat hebat. Cara dia menggunakan kekuatannya. Double inti juga mungkin memberinya kekuatan tempur jauh lebih besar. Itu 2 kali lipat dari jumlah kekuatan single inti demon saja. Bahkan mereka komplement satu sama lain dan memicu kekuatan yang lebih besar. Six Talent baru tidak sesederhana itu. Dan aku penasaran raja barunya seperti apa. Tapi dari cara mereka memperlakukan Lina membuatku marah. Pembawa acara mengatakan Dylan akan meninggalkan arena dan semua anggota Vanguard kembali ke arena tempur. Semua anggota Vanguard yang melewati Dylan menunduk padanya, tentu saja kecuali Ang.
Ang tetap berdiri dan tanpa menunjukkan hormat sama sekali pada Dylan. Dylan berhenti bergerak. Ang menoleh dengan wajah kesal. Dylan bertanya, "Kau kelihatannya menyimpan dendam padaku." Ang dengan senyum ringan mengatakan, "Kau salah paham. Aku biasa menjaga ketidakramahanku sebelum pertempuran agar tetap waspada. Vanguard adalah tugas yang tidak mudah." Dylan diam dan menghela nafas. Warrior yang menarik. "Kalau begitu, aku akan mengawasimu. Kuharap kau tidak mengecewakanku," kata Dylan yang sudah berjalan pergi dari arena. Ang sangat kesal mendengar kata-kata norak dari Dylan. "Orang tuamu bahkan belum lahir saat aku di luar sana bermain dan mengeluarkan organ para demon." Setelah itu, semua anggota Vanguard sudah berkumpul dan pembawa acara akan menjelaskan peraturannya. Menjadi Vanguard berarti mengambil inisiatif. Sebelum tiap tim mereka bertindak, mereka adalah mata dari tiap tim untuk mengintai hutan. Tugas mereka menilai berdasarkan jumlah kekuatan tim dan mencari jalan yang terbaik bagi mereka untuk memperjuangkan pertempuran mereka. Vanguard harus selesai memburu para demon sebelum waktunya habis dan mengumpulkan poin. Kompetisi tahun ini tidak hanya ada demon tanpa sirip, ada juga demon bersirip 1 dan sirip 2, bahkan ada demon bersirip 3. Semua itu akan dibebaskan secara acak di dalam hutan kota arena kompetisi. Hutan ini sangatlah luas, tapi Vanguard harus mengintai secara hati-hati untuk menemukan jalan terbaik. Selama mengintai, mohon mengutamakan keselamatan, karena itu yang paling utama. Dan pembawa acara meminta mereka tidak menarik perhatian para demon. Para Vanguard ini tahu tidak ingin menarik perhatian demon, walaupun bisa melawan demon tanpa sirip dan bersirip 1. Tetap saja pertarungan mereka itu akan bisa menarik perhatian demon lainnya. Tahun lalu tingkat keselamatan Vanguard 36%. Ang menoleh melihat Warrior inti 2 di situ. Tapi mungkin mereka tidak mencapai kekuatan Warrior berinti 2 yang seharusnya mereka miliki. Dari segi sinkronisasi aura tiap Warrior sangat penting. Mungkin karena masih muda, mereka tidak punya tanggung jawab seorang pemimpin. Dan mereka terlihat naif dan kekanakan. Tidak seperti Yaotang dan Warrior berinti 1 mereka di kota Helios yang mempunyai aura dan kehadiran yang tajam. Mereka datang dari kota yang tidak punya banyak sumber daya ataupun bantuan dan berhasil untuk meningkatkan teknik mereka dan mengedukasi diri mereka dengan tiap pertempuran untuk melindungi kota. Bahkan Warrior di sini sudah ada yang masuk ke dalam rasa takutnya sendiri. Terakhir, selalu ada segmen spesial di kompetisi tiap tahunnya, dan itu adalah kehadiran demon bersirip 4. Dalam arena kompetisi ada demon bersirip 4. Demon itu sudah diperangkap di dalam sebuah kontainer. Jika keseluruhan kekuatan tim kalian cukup kuat, maka kalian bisa menganggapnya sebagai salah satu target. Kalau mereka berhasil memburu demon bersirip 4 itu, kompetisi akan segera dihentikan dan tim yang memburunya akan menang. Ang sangat senang saat tahu akan hal ini dan mereka terus melakukannya sampai sekarang. Tidak ada yang berubah dari masa lalu. Kompetisi sudah dimulai, semua anggota Vanguard mulai masuk ke dalam hutan kompetisi berburu iblis. Ang mengumpulkan kekuatan di kakinya, itu sempurna. Demon bersirip 4 itu adalah tujuan akhirku. Ang berlari masuk dan bersemangat ingin mengalahkan demon bersirip 4. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.